Etnoekologi dan etnokonservasi di Hutan Alas Pala Sangeh, Desa Sangeh. Etnoekologi merupakan penerapan ilmu ekologi pada etnis atau masyarakat tertentu dalam menjaga dan mempertahankan suatu ekosistem lokal. Suatu ekosistem yang unik akan mendorong masyarakat lokal untuk melestarikannya yang akan dikemas pada etnokonservasi lokal. Sangeh menjadi salah satu desa yang memiliki hutan keruing atau Dipterocarpus trinervis dan populasi monyet di dalamnya yaitu Maraca fascicularis. Hutan Alas Pala Sangeh bertempat di Desa Sangeh, Kecamatan Aben Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk mengetahui sejarah dan hal mengenai etnoekologi dan konservasi hutan Sangeh, mari kita menuju Sangeh dan menemui Bapak Imade Mohon sebagai narasumber selaku Ketua Pengelola Objek Wisata Sangeh. Halo, selamat siang. Saya Yuan Dilon sudah berada di Hutan Alas Pala Sangeh dan saat ini kita akan mengeksplorasi Hutan Alas Pala Sangeh yang berada di Desa Sangeh, Kecamatan Aben Semal, Kabupaten Badung. Kita akan mengeksplorasi apa saja yang berada di hutan ini, termasuk dengan pohon keruing atau Dipterocarpus trinervis dan monyet-monyet lokal. Dan pada kesempatan ini, saya juga akan mencari narasumber untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai Hutan Alas Pala Sangeh. Langsung saja kita cari. Let's go! Jadi pertanyaan ini sering sekali muncul bahwa Sangeh ini kan bukan sengaja diciptakan menjadi sebuah destinasi sebenarnya. Jadi karena Sangeh memiliki daya tarik, ya istilah Balinya ada taksu, jadi banyak orang yang datang dan berkunjung. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memanfaatkan bahwa ini adalah potensi buat desa, khususnya Sangeh, untuk menambah pendapatan desa. Jadi awalnya yang jelas bahwa dari tahun, menurut cerita sih tahun 45, malah sebelumnya kan sudah ada orang yang datang. Nah, terus mulai masyarakat memanfaatkan situasi ini dari tahun 70-an. Tahun 70, nah waktu itu istilahnya ada donasi, setiap orang yang berkunjung, cuman mereka berdonasi sesukarela mereka. Nah, terus seiring berkembangnya waktu, tahun 96 mulai ada perda yang mengatur tentang besaran retribusi yang dikenakan kepada setiap pengunjung. Itu ada perda yang mengatur. Nah, ketika sudah ada perda, nah ini Sangeh juga pernah mengalami keterpurukan di mana Sangeh pernah ditinggal sama pengunjung karena ada beberapa objek wisata yang kebetulan ada juga monyetnya. Jadi sebagai pesaing-pesaing lah. Jadi mereka yang namanya objek baru kan mereka lebih rapi dan lebih ya boleh dibilang lebih lah dibandingkan Sangeh. Sedangkan kita yang sudah dari dulu ada, malah kita melupakan hal-hal yang harus dilakukan ya. Jadi Sangeh pernah ditinggal dari tahun 96 sampai tahun 2000. Nah, ketika ditinggal inilah tokoh-tokoh masyarakat mulai berpikir, kenapa kok justru Sangeh yang sebenarnya dari awal kok justru malah ditinggal. Dan kami bersama teman-teman dari 2003, jadi ada istilahnya badan pengelola dibentuk oleh desa adat, bagaimana caranya agar Sangeh ini bisa kembali lah. Nah, Asungkare dari 2003, ya kami bersama teman-teman berusaha bagaimana sih caranya agar Sangeh ini mulai dianggap sebuah destinasi yang layak untuk dikunjungi. Nah, Asungkare dari tahun ke tahun, dari 2003 sampai sekarang, dari tahun ke tahun ya adalah peningkatan. Nah, cuman ketika ada corona tahun 2019, nah kita terpuruk lagi. 2022 April baru mulai dibuka kembali dan mulai ada kunjungan dan sampai hari ini ya. Jadi yang jelas sebenarnya kan kalau kita berbicara Sangeh, orang pasti akan selalu berpikir bahwa Sangeh itu identik dengan monyet. Ya memang daya tarik utamanya adalah monyet.
Nah, di samping itu juga ada hutan pala homogen, jadi hutan. Nah, ini termasuk hutan yang sangat unik. Kenapa dibilang unik? Karena kayu yang ada di kawasan objek wisata Sangihe itu tumbuhnya di kawasan objek wisata Sangihe, dan itu cuma 14 hektar. Kalau dilihat di fakta di lapangan bahwa selain di luar hutan itu tidak ada yang namanya jenis kayu seperti itu. Jadi masyarakat Sangihe bilangnya palo. Kalau jenis kayunya adalah crowing, kalau bahasa latinnya Dipterocarpus trinervis. Nah, itu juga merupakan daya tarik. Jadi tergantung pengunjung, kalau misalnya mereka senang pohon-pohonan itu sangat menarik sekali. Di samping itu juga ada pura peninggalan, jadi pura peninggalan abad ke-17, yaitu Pura Bukit Sari. Nah, jadi ada berapa sebenarnya daya tarik yang membuat Sangihe itu sampai sekarang masih selalu diminat ya. Jadi kalau memang yang orang yang suka sama monyet, otomatis mereka akan tertarik sama monyet. Kalau mereka suka sama hutan, mereka akan tertarik sama hutannya. Kalau sama peninggalan, ada Pura Peninggalan Bukit Sari. Dan samping juga memang tingkah laku monyet yang boleh dibilang sangat menggemaskan lah. Jadi orang selalu kepingin karena monyetnya jinak, bisa diajak bermain seperti itu ya. Kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, ketika misalnya ada tamu yang kebetulan mereka tidak bisa mengatur jadwalnya, yang mungkin datangnya lebih lambat, nah itu pun kadang-kadang kami juga memberikan kelonggaran sampai jam 6 ya. Jadi ada extend waktu 1 jam setelah kami tutup. Jadi sebenarnya kalau kami sudah sering informasi ke pengunjung bahwa last tiket jam 4, terus tamu bisa menikmati dalam sampai jam 5. Ketika misalnya ada tamu yang memang mereka harus ke Sangihe dan melewati waktu tersebut, ya kami masihlah memberikan kebijakan sampai jam 6. Karena setelah itu kan sudah gelap, tamu juga tidak bisa menikmati apa yang bisa mereka nikmati Sangihe. Jadi alasnya seperti itu. Yang jelas bahwa objek wisata Sangihe bisa bertahan sampai sekarang itu kan tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Jadi masyarakat melihat dan sadar betul bahwa dengan adanya objek wisata Sangihe, jadi salah satu contoh misalnya kalau ada kegiatan di pura, jadi orang tidak perlu keluar uang lagi karena bisa di-cover dari dana-dana yang diperoleh atau didapatkan di objek wisata. Jadi ada pembangunan dan lain sebagainya. Di samping itu juga dengan adanya objek wisata membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mencari nafkah. Salah satu juga pengelola. Jadi contoh saya sendiri bisa hidup dari keberadaan objek wisata Sangihe. Jadi hal tersebut yang membuat masyarakat itu betul-betul harus bagaimana kita bisa menjaga objek yang kita miliki, karena ini adalah memberikan sesuatu yang luar biasa buat masyarakat Sangihe khususnya ya. Di samping juga Kabupaten Badung, terus Bali ya. Jadi dampaknya sangat luas sekali. Itu sebabnya masyarakat begitu peduli menjaga sehingga objek itu bisa lestari sampai sekarang ya. Ya sebenarnya mungkin di seluruh Bali kan masing-masing pura itu ada sebenarnya ciri-ciri khasnya. Nah, cuman kadang-kadang kan seperti yang kita lihat sekarang banyak sekali yang menjadi ciri khas tersebut dihilangkan. Nah, kalau di Sangihe memang ada, jadi seperti bentuk gapura ya. Jadi memang ada masih ciri khas, dan mudah-mudahan nanti ke depan terutama kan tokoh-tokoh masyarakat ketika mungkin nanti harus direnovasi atau kami selaku pengelola selalu berharap agar apa yang menjadi ciri khas daripada pura tersebut bisa dipertahankan ya. Karena objek wisata Sangihe kan terkenal dengan wisatanya. Jadi orang datang karena melihat sesuatu yang memang tidak ada di tempat lain. Jadi harapan kami bagaimana agar kondisi pura bisa dipertahankan lah. Walaupun misalnya nanti harus diperbaharui, itu kan kalau bisa kan direstorasi lah ya, kalau memang rusak dan harus diperbaiki dan tidak menghilangkan ciri khas yang sudah ada ya. Yang jelas kalau yang namanya monyet binatang, jadi mereka akan tidak mengganggu kita apabila mereka tidak terganggu ya. Nah, hal-hal yang kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjaga mereka agar tetap merasa aman dan nyaman di habitatnya. Ya dengan satu, pola makan, terus kedekatan kita sama mereka. Namun yang namanya binatang, mereka kan tidak bisa diprediksi. Nah, jadi mereka menjadi daya tarik, tapi kadang-kadang mereka juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi kita harus tetap menjaga itu
agar satu, karakternya bisa kita awasi. Ya, caranya itu tadi, pola makan, kedekatan, sehingga mereka merasa aman di habitatnya. Ya pastilah seperti yang saya bilang tadi, bahwa dengan adanya objek wisata, yang pertama dengan adanya income desa, jadi masyarakat kan tidak perlu berpikir lagi ketika misalnya ada odalan di Puro, terus ada pembangunan di desa yang harus diperbaiki. Nah, dengan adanya objek wisata ini kan sangat menunjang sekali. Di samping itu juga karena dengan adanya objek wisata, otomatis lapangan pekerjaan tersedia lah buat masyarakat, khususnya masyarakat Sangeh yang berada di sekitaran objek wisata. Yang jelas seperti yang bilang tadi itu kan, jadi satu, kesadaran masyarakat bagaimana kita harus menjaga tetap objek ini lestari, karena dampaknya kan sangat luas. Nah, jadi ada hal-hal yang kadang-kadang seperti keyakinan yang sudah dari dulu turun temurun, jadi dari nenek moyang kita kan, jadi ada keyakinan orang tidak boleh masuk sembarangan ke dalam hutan. Jadi kalau misalnya nanti kita melakukan hal-hal yang dilarang, nah itu akan menimbulkan dampak yang kadang-kadang di luar dari nalar kita terjadi. Itu yang masih diyakini sampai sekarang. Di samping juga ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu seperti membuat pagar sekeliling hutan agar orang tidak sembarangan bisa masuk ke dalam hutan. Jadi ada dua hal yang ini, yang memang ada perlindungan dari usaha kita sendiri berupa pemagaran. Terus yang kedua, memang ada suatu keyakinan, jadi masyarakat sudah turun-temurun dari dulu, orang tidak boleh masuk ke dalam hutan, merusak hutan, dan itu pun masih melekat sampai sekarang. Itu yang sebenarnya yang membuat objek wisatanya, khususnya hutan, itu lestari sampai sekarang. Tuh. Yang jelas kalau ya mungkin pengembangan kan karena satu, lahan sudah tidak memungkinkan, karena di sekitaran hutan kan sudah penuh dengan pemukiman masyarakat. Nah, yang harus kita lakukan yang tetap menjaga lah, jadi hutan itu tetap lestari. Yang jelas ketika terjadi musibah, misalnya ada pohon yang tumbang, itu akan beberapa tumbuhan yang kecil-kecil akan kena. Nah, ini sebenarnya juga menjadi bahan pemikiran buat kita ke depan, bagaimana sih caranya agar yang namanya hutan itu tetap lestari. Tapi yang namanya semakin tua kayu kan, mereka akan kayu-kayu itu bisa nanti tumbang karena dalamnya keropos kan, secara ilmu kan begitu. Nah, jadi yang jelas satu, kita harus tetap menjaga agar hutan itu lestari. Kalau misalnya untuk perluasan, karena seperti yang bilang tadi bahwa hutan itu sudah dikelilingi oleh pemukiman, ya sudah tidak mungkin lagi kan untuk pengembangannya. Jadi seperti itu. Yang jelas kita harus tetap menjaga. Baik, itu aja sih pertanyaannya Bapak. Mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Pinter loh ada ini. Nah, itulah teman-teman mengenai ekosistem hutan Pala Sangeh dan pemanfaatannya oleh masyarakat lokal etnis Desa Sangeh, dan juga dalam kajian etnobiologi ini kita mengetahui bahwa etnoekologi Desa Sangeh memanfaatkan hutan Sangeh sebagai objek wisata, tepatnya warna wisata untuk para wisatawan lokal dan wisatawan asing. Nah, itulah teman-teman, kita akan bertemu di lain kesempatan. Dadah.